Isra Mikraj adalah dua perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu satu malam. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam. Sebab, pada peristiwa ini Nabi Muhammad SAW mendapat perintah untuk menunaikan salat 5 waktu sehari semalam. Isra Mikraj terjadi pada periode akhir kenabian di Makkah, sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Menurut Al-Maududi dan mayoritas ulama, Isra Mikraj terjadi pada tahun pertama sebelum hijrah, yaitu antara tahun 620-621 M. Menurut Al-Alamah Al-Mansyur Furi, Isra Mikraj terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian, dan inilah yang populer. Namun demikian, Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarak Furi menolak pendapat tersebut dengan alasan karena Hadijah meninggal pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, yaitu 2 bulan setelah bulan Rajab. Dan saat itu belum ada kewajiban salat 5 waktu. Al-Mubarak Furi menyebutkan 6 pendapat tentang waktu kejadian Isra Mikraj. Tetapi tidak ada satupun yang pasti. Dengan demikian, tidak diketahui secara persis kapan tanggal terjadinya Isra Mikraj. Isra Mikraj merupakan perjalanan suci, dan bukan sekadar perjalanan, wisata, biasa bagi Rasul. Peristiwa ini menjadi perjalanan bersejarah sekaligus titik balik dari kebangkitan dakwah Rasulullah SAW. John Renner dalam buku, In the Footsteps of Muhammad, Understanding the Islamic Experience, seperti pernah dikutip Azyumardi Asra, mengatakan bahwa Isra Mikraj adalah satu dari 3 perjalanan terpenting dalam sejarah hidup Rasulullah SAW, selain perjalanan hijrah dan haji wada. Isra Mikraj, menurutnya, benar-benar merupakan perjalanan heroik dalam menempuh kesempurnaan dunia spiritual. Jika perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah pada 662 M menjadi permulaan dari sejarah kaum muslimin, atau perjalanan haji wada yang menandai penguasaan kaum muslimin atas kota suci Mekah, maka Isra Mikraj menjadi puncak perjalanan seorang hamba, Al-Abd, menuju Sang Pencipta, Al-Halik. Isra Mikraj adalah perjalanan menuju kesempurnaan ruhani, insan kamil. Sehingga, perjalanan ini menurut para sufi, adalah perjalanan meninggalkan bumi yang rendah menuju langit yang tinggi. Inilah perjalanan yang amat didambakan setiap pengamal tasawuf. Sedangkan menurut Dr. Jalaluddin Rahmat, salah satu momen penting dari peristiwa Isra Mikraj yakni ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, dengan penuh hormat Rasul berkata, "Ya tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah." Segala penghormatan, kemuliaan, dan keagungan hanyalah milik Allah saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Ya assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Selain itu, Sayyid Hossein Nasr dalam buku, Muhammad Kekasih Allah, 1993, mengungkapkan bahwa pengalaman ruhani yang dialami Rasulullah SAW saat Mikraj mencerminkan hakikat spiritual dari salat yang dijalankan umat Islam sehari-hari. Dalam artian, salat adalah mirajnya orang-orang beriman. Sehingga jika kita tarik benang merahnya, ada beberapa urutan dalam perjalanan Rasulullah SAW ini. Peristiwa Isra Mikraj terbagi dalam 2 peristiwa yang berbeda. Dalam Isra, Nabi Muhammad SAW diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Lalu dalam Mikraj Nabi Muhammad SAW dinaikkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha yang merupakan tempat tertinggi. Di sini, Nabi mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan salat 5 waktu. Ada beberapa pertanyaan mengenai peristiwa Isra Mikraj. Salah satunya, mengapa dalam peristiwa itu Rasul diperjalankan ke Masjidil Aqsa? Kenapa tidak langsung saja ke langit? Pertama, bahwa Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi dari golongan Ibrahim As yang berasal dari Ismail As, sedangkan Nabi lainnya adalah berasal dari Ishak As. Hikmah lainnya adalah, bahwa Nabi Muhammad berdakwah di Makkah, sedangkan Nabi yang lain berdakwah di sekitar Palestina. Kalau dibiarkan saja, orang lain akan menuduh Muhammad SAW sebagai orang yang tidak ada hubungannya dengan golongan Ibrahim dan merupakan sempalan. Bagi kita sebagai Muslim, tidaklah melihat orang itu dari asal-usulnya, tapi dari ajarannya. Kedua, Allah ingin memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi SAW. Pada Al-Quran Surat An-Najm ayat 12, terdapat kata, "Diaro", di dalam bahasa Arab yang artinya, menyaksikan langsung. Berbeda dengan kata, "syahida", yang berarti menyaksikan tapi tidak mesti secara langsung. Allah memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya itu secara langsung, karena pada saat itu dakwah Nabi sedang pada masa sulit, penuh duka cita. Oleh karena itulah pada peristiwa tersebut Nabi Muhammad juga dipertemukan dengan para nabi sebelumnya, agar Muhammad SAW juga bisa melihat bahwa mereka pun mengalami masa-masa sulit, sehingga Nabi SAW bertambah motivasi dan semangatnya.
Hal ini juga merupakan pelajaran bagi kita yang mengaku sebagai dai, bahwa dalam kesulitan dakwah itu bukan berarti Allah tidak mendengar. Bagi umat Islam, peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang berharga, karena ketika inilah salat 5 waktu diwajibkan, dan tidak ada nabi lain yang mendapat perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha seperti ini. Walaupun begitu, peristiwa ini juga dikatakan memuat berbagai hal yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih. Dari ajaran langit tersebut, terdapat nilai-nilai signifikan bagi sebuah kepemimpinan. Pertama, sebagaimana tercermin dari ayat yang mengemukakan peristiwa Isra, Mikraj, yang dimulai dengan tasbih, juga peristiwa pembersihan dada Nabi dengan air Zam-Zam ditambah dengan wudhu, maka dalam sebuah kepemimpinan, hal pertama yang harus dilakukan adalah menjaga integritas moral. Dalam konteks keindonesiaan, hal ini dapat diwujudkan dengan reformasi moral, revolusi mental, yang dimulai dari tingkat aparaturnya. Kedua, selain integritas moral, akhlakul karimah, yang tidak kalah pentingnya adalah belajar kepada sejarah. Ia bisa berupa nilai-nilai yang berkenaan dengan masa lampau, dapat pula berupa pengalaman dari orang per orang yang pernah menjalankan sebuah kepemimpinan. Dengan demikian kontinuitas kesejarahan dapat terus dipertahankan dan dikembangkan. Dalam ungkapan kaidah fiqh, memelihara nilai lama yang baik dan mengambil nilai baru yang lebih baik, al-muhafazah, ala al-qadim al-syalih wa al-ahzubi al-jadid al-ashlah. Ketiga, dengan integritas moral serta nilai-nilai kesejahteraan itu, diharapkan sebuah kepemimpinan dapat berjalan dengan benar dan tidak mudah terpincut godaan, sebagaimana teladan Nabi ketika melakukan mirajnya. Kepemimpinan yang demikian hanya dimungkinkan, manakala seluruh aparaturnya tegak lurus dalam melaksanakan keadilan, al-adalah, dengan didasari oleh nilai-nilai persamaan di muka hukum, al-musawah. Hal ini pun akan dapat berjalan baik, manakala aparatur tersebut bersikap konsisten dan disiplin, istiqomah, dapat dipercaya, amanah, serta mau merundingkan segala persoalan yang menyangkut kepemimpinan, secara bersama, musyawarah. Dan satu hal yang tidak boleh dilupakan, yakni jangan sampai ia berlaga atau bersikap sok pintar atau merasa paling tahu terhadap semua urusan, tanathu. Terhadap yang dipimpin jangan sampai mempersulit, tasyid, dan kebijakannya tidak melewati batas kemampuan yang ada, ghulu, baik bagi yang dipimpin ataupun sang pemimpin itu sendiri. Keempat, hendaknya kebijakan seorang pemimpin membumi kepada hati dan kebutuhan rakyat yang dipimpinnya. Dalam peristiwa Isra, Mikraj, hal itu telah diteladankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sudi kembali turun ke bumi setelah bertemu Allah. Padahal pertemuan dengan Allah lah cita-cita dan tujuan umat manusia, terlebih kaum sufi, para pencari Tuhan. Kembalinya Rasulullah ini dimaksudkan untuk menyelamatkan nasib umat manusia, rahmatan lil alamin. Maka dalam konteks ini, kebijakan yang membumi, mutlak diperlukan. Sebagaimana kaidah fiqh yang mengatakan, kebijakan pemimpin itu akan senantiasa berlandaskan pada kemaslahatan untuk rakyat, tasyarrufu al-imam, ala ar-rayyah manutun bi al-maslahah. Kelima, amanat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menegakkan salat, pada dasarnya merupakan suatu simbolisme yang mengajarkan prinsip kepemimpinan, yakni pola hubungan antara hamba, manusia, kepada Tuhannya dan antara manusia dengan sesamanya. Dalam ajaran salat, seseorang yang hendak melaksanakannya, diwajibkan terlebih dahulu berwudhu atau dalam keadaan suci. Pelaksanaan salat itu sendiri, dimulai dengan mengagungkan asma Allah, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan doa keselamatan bagi segenap umat manusia. Salam.